gonna crush you. Cutter. Ini buat kalian semua ya, tolong dengar dengan baik-baik dan jelas serta harus detail dan pasangkan speaker di kuping Anda dengan baut. Saya sebagai boyang pengangguran mengucapkan terima kasih buat kalian semua serta sehat selalu buat keluarga kita. Karena berkat kalian telah mendukung channel ini, walaupun subscribe yang hanya seberapa dengan view yang kecil, penghasilan pun sangat menipis untuk beli kopi dengan rokok gudang garam, tetapi saya tetap semangat dan tegar dalam mengatasi teman-teman saya yang susah bayar hutang, waktu minta sedih-sedih pas ditagih kayak orang kesurupan. Terima kasih, selamat menonton. Everything check out? Yeah, it's checked out. Kisah akan menceritakan pada dua orang pembalap yang sangat terkenal bernama Marcus dan Lewis. Mereka berdua adalah pesaing berat di satu sama lain yang saling memperebutkan juara gelar agar bisa mendapatkan nama baik dan ingin menjadi lebih terkenal di kalangan masyarakat termasuk negara mereka sendiri. Ready for this? What do you think? Save it for the race. My fault you lost everything. You're going down. Ada sang pacar bernama Amy yang selalu menemani Lewis untuk memberikan semangat agar bisa mendapat kemenangan, serta beberapa kecupan agar Lewis bisa bertambah semangat dalam melakukan pertandingan. They were teammates until McCullough split up. Today, this is a two-man race between Sawyer. Saat saling mengejar finish, secara tiba-tiba mobil Marco mengalami kerusakan pada mesin depan yang menimbulkan asap. Dengan susah payah si Marcus menyetir sehingga kehilangan kontrol sampai terjadi sebuah tabrakan di antara kedua mobil tersebut dan menjadi kecelakaan yang sangat parah sehingga si Lewis menjadi tewas akibat mobilnya yang mengalami kebakaran. Singkat waktu 15 tahun berselang, inilah Marcus yang sekarang yang sudah menjadi seorang supir mobil truk. Walaupun dia bukan lagi seorang pembalap, namun namanya sudah menjadi terkenal sebagai legenda di kalangan masyarakat dan negara tersebut. Di perjalanan, ketika mengantarkan sebuah mobil balap yang dipesan oleh seseorang di sebuah tempat, dengan pelohonya si pria pengendara mobil keralu. Di perjalanan, ketika mengantarkan sebuah mobil balap yang dipesan oleh seseorang di sebuah tempat, dengan pelohonya si pria pengendara mobil dari arah yang berlawanan tidak melihat dan peduli dengan apa yang ada di depannya, dan hampir saja Marcus menabrak mobil itu, tapi untungnya dia berhasil menghindar walaupun mobil truknya mengalami sedikit kerusakan pada radiator yang bocor. Beberapa menit kemudian, kedatangan Pak Sheriff dari salah satu di kepolisian menanyakan beberapa pertanyaan apa yang terjadi dan apa yang sedang dia lakukan. Setelah dilihat-lihat, ternyata Pak Sheriff ini mengenal Marcus, melainkan mereka berdua adalah kenalan lama. Setelah ngobrol panjang lebar, Pak Sheriff bernama Anton bersedia membantu Marcus untuk mengantarkannya ke bengkel terdekat agar mobilnya bisa diperbaiki. I think I remember the way. All right. Tiba di sana, si pemilik bengkel ternyata mengenal Marcus, melainkan seorang legenda siapa yang tidak kenal, tetapi ceritanya bukan itu. Pemilik bengkel bernama Tony ini melainkan adalah adik kandung dari almarhum si Lewis dan resmi sudah menikah dan menjadi suami dari si Lori sebagai mantan pacar sang kakak kandung untuk menggantikan posisi dirinya. You know, I got off the circuit. Wow. Top route at.
They have guys for that. Setelah minum kopi, Tony mengajaknya ke sebuah tempat untuk memperlihatkan sesuatu yang mungkin tidak bisa dilupakan dan akan menjadi sejarah di kalangan masyarakat yang menyaksikan bukan lain adalah sebuah mobil yang ditinggalkan oleh almarhum dan akan menjadi sebuah momen kenangan saat mereka masih menjadi seorang pembalap 15 tahun yang lalu. A few changes here and there, make it good for the street. Good. Okay, nobody was supposed to get hurt, okay? It was... Tony meminta maaf atas kejadian yang sudah lama. Dia mengaku karena Tony lah pelaku yang telah membuat mobil Marcus menjadi rusak sampai menjadi kecelakaan dan dia tidak tahu bahwa kejadiannya akan menjadi seperti ini sehingga membuat abang kandungnya menjadi tewas setelah mendengar pengakuan darinya. Entah kenapa Marcus tiba-tiba jadi merasa sangat marah sehingga menghajar Tony habis-habisan dan untungnya datang Lori yang sudah lama mereka tidak bertemu untuk menghentikan mereka berdua agar tidak melanjutkan perkelahian. Son of a bitch! Hey, what the hell's going on here? You alright? Malamnya dua anak berandalan yang tersesat melihat sebuah mobil di depan mereka. Tanpa berpikir panjang, dua anak ini melempari kaca mobilnya sampai pecah dan langsung masuk ke dalam untuk mengendarai ketika salah satu pergi ke belakang untuk membuka bagasi dan tiba-tiba dia ditarik ke dalam mesin sampai sebagian badannya menjadi terputus dan salah satunya lagi tewas dengan keadaan yang terjepit dengan sabuk pengaman yang ada di bangku. Setelah sekian lama, Marcus bertemu kembali dengan Lori, saling bercerita panjang lebar tentang kenangan masa lalu mereka. Akhirnya Marcus mengatakan apa yang dari dulu yang dia pendam-pendamkan selama ini. Ternyata Marcus menaruh perasaan cinta kepadanya, cuma dia tidak berani mengungkapkan karena dia tahu bahwa itu bisa membuat hubungan mereka bisa hancur diketahui oleh Lois. Talk to me. You look great. Oh, gee, thanks. There's nothing for me here, Tam. Malamnya ketika Marcus sedang tidur, mendengar seseorang yang sedang melakukan sesuatu di belakang mobilnya. Secara perlahan dia turun ke bawah. Ternyata hanya anak berandalan yang masih kecil mengecat mobilnya dengan alasan yang tidak jelas. Marcus membawa anak perempuan tersebut ke kantor polisi untuk meminta pertanggungjawaban kepada orang tuanya. Personal, but it means we don't have to clean it up. I thought you'd be long gone by now. Ternyata gadis bernama Jessie ini adalah anak kandung dari si Lori. Jadi apa boleh buat, dia harus terpaksa membiarkan tanpa meminta pertanggungjawaban. You? What? Adegan berpindah, si Tony yang sedang mabuk entah kenapa dia tiba-tiba jadi marah dan mengatakan pada mobil almarhum kakaknya dengan caci maki termasuk perkataan-perkataan kotor saat dia mendekati mobilnya seperti melihat sosok bayangan Lois yang berada di dalam ketika menjenguk dan tiba-tiba keesokannya, setelah melakukan pemeriksaan, para petugas kepolisian tidak mendapatkan petunjuk atau sidik apapun. Tony merasa curiga kepada Marcus karena beberapa hari yang lalu mereka pernah berkelahi dengan sebuah alasan karena tidak ada bukti yang kuat. Apalagi semalam Marcus sedang bersamanya di kantor dan membiarkannya lepas untuk meninggalkan tempat ini. Come on, Tom. Now, why would I do that to close to his shoulders? You can ask Tammy. You don't know? No.
Sebelum dia pergi, Markus mengatakan bahwa ada sesuatu yang gaib terjadi pada mobil itu. Pada saat dia mendekati, Markus seperti merasakan ada seseorang di dalamnya, melainkan sosok arwah si Lois. Anton malah menganggapnya seperti orang bodoh, tidak percaya dengan apa yang dikatakan, malah menyuruhnya untuk pergi. He sabotaged my car. Cliff told me. That's why we got into it. Said I could learn something from Cliff. Would you care to be more specific? Di salah satu tempat, seorang polisi berhasil melihat mobil yang mereka cari. Mungkin si pencuri atau si pelaku yang membunuh Tony sedang berada di dalam, dan target mereka akhirnya telah ditandai untuk ditangkap dan segera diserahkan ke kantor polisi untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tapi apa yang terjadi? Mobil itu langsung menabrak si petugas ini, mengeluarkan sejenis senjata tajam dari kaca depan, menghancurkan wajah si pak polisi ini sampai beliau menjadi tewas pada saat itu juga. Markus memberitahu kepada Lori tentang tuduhan kepadanya atas kematian Tony. Bukanlah dia pelakunya, karena dia semalam di kantor polisi bersama Anton saat kejadian itu, dan si Lori menjadi bingung entah siapa pelaku dalam kasus ini, dan pastinya ada seseorang yang telah melakukan. I don't know, a year maybe? Why? Did he ever say anything to you about it? About anything that sounded... Has it really been 17 years? And how about you? Si Markus menjelaskan seperti yang dikatakan kepada Anton tentang perasaan anehnya saat mendekati mobil itu. Sama halnya Lori menganggap ada sesuatu yang salah pada saraf otak Markus, malah menyuruhnya untuk pergi karena menganggap dia sebagai orang gila. Think that this ghost is what killed Cliff? Like he never left it. You're insane. Tammy, come on. I'm just... JJ, get out. Malamnya secara diam-diam Jesse masuk ke dalam mobil Markus. Entah apa yang dia cari atau maksud apa dia masuk ke dalam sana. Saat dia datang, Jesse langsung bersembunyi agar tidak ketahuan. Tanpa peduli dan merasa curiga sedikit pun, Markus langsung melanjutkan perjalanan untuk mengantar mobil ke tempat lokasi. Paginya, Jesse menjadi ketahuan akibat tidurnya yang terlalu ngorok. Markus langsung sadar bahwa itu dia, dan Markus menarik kain yang dipakai oleh Jesse agar dia menjadi terbangun. Okay, just find me later, dude. I seriously have to pee. Tak berselang lama, mereka berdua menjadi akrab seperti halnya seorang ayah dengan anak, meminta kepadanya untuk menghubungi sang ibu dan menyuruhnya untuk segera kembali ke rumah agar si Lori tidak menjadi resah dengan sifat bandel yang dimiliki oleh si Jesse. Tidak mau mendengar dengan apa yang dikatakan, malah meminta tinggal bersama Markus serta membawanya kemanapun jika dia ingin pergi. Dengan masalah yang baru selesai ditambah dengan anak pleek yang keras kepala, Markus membawanya untuk mengantar sendiri kembali ke rumah. Muncul mobil itu menyerang mereka termasuk orang setempat yang berada di situ. Markus bersama Jesse langsung masuk ke dalam mobil truk agar segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Lori melaporkan kepada Anton atas kehilangan anaknya si Jesse, mungkin saja diculik oleh si Markus. Ditambah berita yang didapatkan oleh si Anton, salah satu dari petugas kepolisian menjadi tewas akibat ulah si pelaku yang mencuri mobil Lois. Kecurigaan yang semakin membesar, Markus menjadi sasaran yang tepat bahwa dia telah bekerja sama dengan seseorang untuk membuat sebuah rencana ini, dan mereka langsung mengejar pelaku yang mencuri mobil serta si Markus akan ditangkap karena telah dianggap sebagai tersangka yang telah melakukan kejahatan.
Dalam perjalanan, mereka berdua dihentikan oleh Anton serta si Lori dan satu petugas perempuan yang ada di sana. Si Markus langsung ditahan karena telah dianggap sebagai seorang kriminal. Saat Jesse ingin menjelaskan kepada mereka bahwa benar yang dikatakan oleh Markus tentang mobil itu yang berhantu, namun Anton serta yang lain tidak mendengar dengan apa yang dikatakan, menganggap bahwa itu hanya sebuah alasan yang tidak masuk akal. Namun tiba-tiba Stop it! Don't do anything, Jimmy! You didn't do anything wrong! Jesse! setelah Anton tewas, Markus menyuruh Lori bersama Jesse masuk ke dalam mobil truk. Markus sendiri akan menyelamatkan polisi wanita yang ingin dibunuh oleh mobil psikopat. Dalam keadaan terjepit, Markus agak susah untuk menariknya keluar agar bisa diselamatkan. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya menjadi tewas dengan kepala yang menjadi pecah. Yeah, I'm gonna get you out of there. I'm gonna pull your other leg. Markus segera cepat melarikan diri untuk masuk ke dalam mobil dan mereka bertiga berhasil selamat serta si Lori baru percaya setelah melihat dengan apa yang dikatakan oleh mereka berdua. Something to do with it? All right. Hey, forget about the cell phone. Did by Cutter? Why would he kill his own brother? It's haunted, Mom. Yeah, that's impossible. Dalam perjalanan, tiba-tiba mobil truk mengalami kerusakan, entah apa sebabnya belum diketahui. Mereka bertiga turun di pinggir jalan yang dekat dengan sebuah hutan untuk mengecek kerusakan. Saat Markus sedang memeriksa mesin, Jesse meminta kepadanya untuk meminjamkan mobil balap yang dia bawakan di dalam truk. Daripada menunggu di tempat ini, lebih baik dia berjalan-jalan untuk menghilangkan stres sambil menunggu mesin truknya selesai diperbaiki. Hello? You've got a race car in the back. Setelah sekian lama, di sini terungkap sebuah fakta. Lori memberitahu bahwa Jesse bukanlah anak dari Tony ataupun almarhum si Lois, melainkan adalah anak kandung dari Markus yang secara diam-diam dulunya mereka berdua pernah melakukan akibat kurangnya perhatian dari sang kekasih. Awalnya Lori ingin memberitahu kepada Markus bahwa dia menjadi hamil, cuma karena hubungannya dengan Lois yang semakin lama semakin membaik, jadi lebih memilih untuk menyembunyikan daripada diketahui karena tidak mau si Lois menjadi sakit hati. Tapi apa boleh buat, dia harus meninggal akibat kecelakaan mereka berdua pada 15 tahun yang lalu. Markus malah merasa jika si Lois sangat menyebalkan, baru sekarang dia memberitahu kenapa nggak dari dulu gitu, mengatakan kepadanya kesal sekali dengan apa yang baru saja dia dengarkan. Jesse di luar yang mendengarnya merasa sedih dan ternyata selama ini Lori menyembunyikan hal ini darinya. Dia langsung berlari ke dalam hutan dan tak sengaja melihat mobil hantunya sudah berada di situ. Saat menjenguk ke dalam, dia ditarik dan secara gaib sabuk pengamannya mengikat si Jesse dan membawanya pergi dari tempat itu. Sebagai mantan seorang pembalap, Markus langsung mengejar dari belakang dengan mobil balap yang mereka punya, segera menyelamatkan Jesse agar tidak terjadi hal-hal yang buruk kepadanya. Hey, this is what he wants. Me chasing him. Stop it. It was an accident. Yeah, there are no accidents now. Tiba di sebuah tempat, Markus menyusun sebuah rencana agar si Jesse bisa menjadi selamat serta mobilnya akan dimusnahkan, memancing dengan mobil yang dimiliki serta disuruh si Lori untuk duduk di dalam. Saat mobil itu muncul, Markus langsung menahan dengan mobil pengangkat alat berat agar tidak bisa berlari kemana-mana. Setelah Jesse berhasil diselamatkan, ternyata tidak selain daripada si Markus target utamanya untuk membalaskan dendam. Dia langsung memancing lompat ke sebuah tepi dan pada akhirnya mobil itu pun kecebur ke dalam laut. Yeah,
this used to be my favorite hiding spot. Rupanya tidak sampai di situ, dia kembali ke darat untuk melanjutkan mengejar si Markus. Mereka bertiga segera buru-buru untuk pergi dari sana. Malamnya, mereka menyusun sebuah rencana untuk berhenti di sebuah pom bensin dan merampok sebuah mobil dari seorang pemuda yang bertujuan entah pergi kemana, dan muncul mobil itu menyerang mereka seperti yang sudah direncanakan. Markus membakar galon yang sudah mengalami kebocoran sampai menjadi ledakan yang besar. Ternyata rencananya tidaklah berhasil. Akhirnya Markus kembali dikejar oleh mobil itu, dan disinilah sang dua legenda mulai melakukan aksi balapan kembali. Sampainya di suatu tempat, Markus menyusun sebuah rencana baru untuk memusnahkan mobil itu. Dia berlari ke sebuah arah untuk memancing agar si mobil menuju kepadanya. Saat ingin menyerang, muncul Jesse menabrak sampai masuk ke dalam mesin penghancur. Markus pun langsung menghidupkan mesinnya agar mobil itu menjadi terjepit, dan pada akhirnya mereka berhasil menghancurkan mobil yang selama ini menerornya. Setelah semua berakhir, puncak kebahagiaan pun mulai terlihat, dan Jesse sudah bertemu dengan ayah kandung yang selama ini sangat dia rindukan, termasuk si Lori yang sekarang sudah mempunyai suami baru. Mereka pergi meninggalkan tempat itu dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini adalah jangan dibawa dendam sampai ke mati, dan jangan berpaling kepada orang lain hanya dengan sedikit masalah yang kita dapatkan. Satu lagi, selamat menempuh keluarga baru untuk Markus bersama Lori. Saya mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Semoga mendapatkan rezeki yang melimpah serta sehat selalu buat keluarga kita semua.